Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi tentang manajemen tentang PT Panorama GTB Tours Indonesia. Secara etimologi, pariwisata berasal dari dua kata, yaitu pari, berbanyak atau berkeliling, sedangkan wisata berarti pergi. Dalam Kamus Besar Indonesia, pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramu wisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan, dan banyak lainnya. Banyak negara yang menggantungkan pendapat pada sektor pariwisata karena industri pajak merupakan sumber pajak dan pendapatan. Industri pariwisata memiliki prospek usaha yang cerah ke depan. Ini didukung oleh pemerintahan yang baru terbentuk pada akhir tahun 2014 dengan komitmennya membangun infrastruktur dan membenahi destinasi pariwisata nasional serta minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Walaupun saat ini pariwisata sedang terpuruk, tetapi akan dipastikan bangkit kembali pada 2021. Peneliti ingin membahas lebih mengenai tour and travel yang memiliki fungsi sebagai perantara, yaitu antara lain untuk melengkapi informasi yang jelas dan terperinci bagi para wisatawan, memberikan informasi bagi wisatawan, dan tentunya menyediakan tiket sesuai tujuan dan sesuai dengan keinginan wisatawan ataupun pelanggan. Salah satu tour dan travel yang kami teliti yaitu Panorama Tour. Upaya Panorama Tour untuk melakukan strategi dengan meningkatkan diversifikasi produk menjadi optimal untuk menembus tantangan menjadi peluang di masa depan. Aktivitas bisnis Panorama yang terdiri dari 5 pilar, yaitu pilar inbound, travel and leisure, transportasi, dan hospitality. Menjadi struktur bisnis yang kokoh bagi perusahaan dalam menyambut prospek usaha ke depan. Panorama yakin bahwa dengan disusunnya strategi dan didukung oleh semua elemen, keempat pilar usaha tersebut mampu memberikan pencapaian laba maksimal bagi Panorama Group. Di slide ini kita akan membahas profil perusahaan. Sejarah perusahaan PT Panorama Tours Indonesia adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1972 oleh Adi Tirta Wisata. Pada awalnya, Adi Tirta Wisata pertama kali menjalankan usahanya di bidang transportasi dengan menyediakan transportasi yang disewakan untuk city tour dan overland. Panorama mulai mengembangkan usahanya dengan menyediakan inbound tour dan outbound tour. Berbagai usaha pariwisata dikembangkan membawa PT Panorama Tours Indonesia sebagai perusahaan yang diperhitungkan sebagai industri pariwisata di Indonesia. Panorama lebih dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan paket pariwisata atau tour. Walaupun Panorama memulai usahanya di bidang transportasi, melihat sektor bisnis tourism berkembang dengan baik, Panorama Group ingin semakin mengembangkan usahanya di bidang transportasi. Wisatawan yang ikut dalam tour pasti memerlukan transportasi untuk pergi ke tempat wisata yang dituju. Karena itu, Panorama melihat ketersediaan transportasi sangat penting bagi sektor usaha pariwisata. Panorama Transportasi memiliki beberapa brand yaitu White Horse, Daytrans, Europcar, dan Canary Transport. Pada tahun 1998, Panorama Group menambah perusahaan outbound setelah mendirikan inbound transportasi, mengubahnya menjadi grup perjalanan wisata yang paling terintegrasi tanpa kehilangan fokus dalam proses pembelajaran untuk mengasah kompetensi inti dan kemudian dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi yang diperlukan. PT Panorama Tours Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel yang telah menjadi urutan teratas di industri tour and travel. Perusahaan ini telah menciptakan banyak produk dan jasa yang lebih dikenal menggunakan merek Panorama Tours.
Selain itu, PT Panorama Tours Indonesia juga merupakan perusahaan pertama yang mengadakan event travel fair atau pameran dagang secara tunggal yang diadakan setiap tahun sebagai wujud pertukaran pesan dengan lingkungan eksternal. Lahir dalam nama Panorama Group yang terus tumbuh dengan cepat, Panorama Tours tumbuh dan menjadi pemimpin pasar nasional dalam masa dekade pertama beroperasi. Menjadi perusahaan manajemen perjalanan dan wisata yang telah memenangkan berbagai penghargaan melalui inovasi dan perluasan ekspansi. Adikarya Wisata 2010, 6 penghargaan IMAC selama 2008 sampai 2013, 2 penghargaan Indonesia Tourism Award, 7 rekor muri, dan ratusan penghargaan lainnya dari pemerintah, Dewan Pariwisata, lembaga independen, dan sebagainya. Membuktikan bahwa Panorama Tours telah menjadi pemain kuat dalam industri pariwisata. Dengan layanan mencakup travel management company, leisure and retail travel management, corporate incentive tours, online travel, dokumen perjalanan, waralaba bisnis perjalanan, Panorama Tours menyediakan one-stop solution untuk melayani pelancong bisnis dan pengusaha. Dengan ratusan konsultan perjalanan di tidak kurang dari 100 titik penjualan di seluruh Indonesia, dan kantor regional di Malaysia, Singapura, dan Beijing. Panorama Tours memberikan pelayanan untuk pelanggan lokal dan asing. Memiliki 2 sektor bisnis dianggap belum cukup bagi Panorama untuk mengembangkan bisnisnya. Panorama mengembangkan bisnisnya di bidang hospitality dengan nama Panorama Hospitality pada tahun 2010. Di Indonesia, belum ada perusahaan yang mengembangkan usaha dalam 3 sektor bisnis. Karena itu, Panorama ingin menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengembangkan 3 sektor bisnis. Panorama Group membangun hotel antara lain di BNB, The 101, The Haven, Free, dan Panorama Group manajemen hotel, restoran, coffee shop, dan area bermain. Panorama Group mengembangkan usahanya di bidang hospitality karena tourism yang telah dijalankan selain membutuhkan transportasi juga membutuhkan hospitality. Wisatawan yang memerlukan transportasi untuk berpergian juga membutuhkan hospitality, yaitu hotel untuk menginap, restoran untuk makan, kafe untuk bersantai, serta area bermain. Panorama ingin konsumen yang menggunakan tur Panorama juga menggunakan transportasi dan hospitality yang tergabung dalam sektor usaha yang dikembangkan Panorama Group. Secara keseluruhan, Panorama Group ingin menghasilkan keuntungan yang lebih besar bukan hanya sektor bisnis tourism, tetapi juga di sektor usaha transportasi dan hospitality. Bisnis PT Panorama Tours Indonesia terdiri dari leisure tour management yang menangani seluruh kebutuhan pelanggan retail seperti reservasi penerbangan, paket liburan individual, paket liburan grup tour, dan lain-lainnya. Tidak hanya melayani pelanggan retail atau individual, PT Panorama Tours Indonesia juga menangani pelanggan korporat. Lini bisnis Orange Incentive Agency menangani perusahaan yang ingin memberikan rewards kepada karyawannya melalui rancangan liburan eksklusif seperti liburan dengan helikopter dan limosin. Sedangkan lini bisnis Corporate Travel Management atau CTM memberikan pelayanan kepada pelanggan perusahaan yang ingin mendapatkan kemudahan dalam pengaturan penerbangan, transportasi darat, reservasi hotel, dokumen, perjalanan untuk karyawannya yang sering berpergian ke luar kota atau luar negeri. Selain itu, PT Panorama Tours Indonesia juga memiliki lini bisnis Panorama World sebagai outlet waralaba dan Panorama Tours International yang dipersiapkan untuk menjadi salah satu merek perusahaan perjalanan regional teratas dan akan membangun dasar untuk menjadi penghubung bagi perjalanan inter-Asia Tenggara.
Unit bisnis perusahaan. Bisnis PT Panorama Tours Indonesia terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu tourism sektor, transportation, sama hospitality. Nah, untuk tourism sektor sendiri, Inbound Pillar memberikan layanan perencanaan, pengelolaan, penanganan, dan penjualan destinasi wisata menarik di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan angka 9,5 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2014, di mana tantangan ini telah menjawab melalui pengemasan destinasi-destinasi di Indonesia yang menarik dan dibeli oleh pasar internasional. Target ini terus bertumbuh tiap tahunnya dan akan mencapai 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019 yang telah kita lewati, dan itu tercapai di tahun 2019. Konsumen wisatawan inbound datang atau berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, Amerika Utara atau Kanada, Amerika Selatan, Timur Tengah, Tiongkok, Asia Selatan, negara-negara ASEAN, dan lain-lain. Selain itu, permintaan juga datang dari jaringan Greyline maupun agen wisata inbound lainnya di Bali. Travel dan Leisure Pillar menyediakan layanan jasa bagi pelancong Indonesia hendak berpergian ke luar negeri maupun berwisata domestik di Indonesia. Layanan utamanya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut, yaitu tiketing atau penerbangan internasional dan domestik, lalu pemesanan kamar hotel atau paket wisata, baik perorangan, grup, trailer, med tujuan domestik atau internasional. Corporate travel, corporate incentive atau incentive tour, package, dan meeting maupun event. Dokumen perjalanan, termasuk formalitas service dan airport assistance. Lalu ada auxiliary, di dalamnya ada cruise, travel insurance, panorama holiday voucher, admission ticket. Lalu ada city tour domestik, city tour internasional, tiket box, dan train ticket. Domestik maupun internasional, ada juga miscellaneous dan cross-selling. Media pillar, setiap event dan kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan suatu brand membutuhkan publikasi untuk menginformasikan brand tersebut kepada publik. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan media sebagai sarana publikasi. Media merupakan sarana publikasi tercepat, terefisien untuk mempublikasikan suatu brand, event, atau kegiatan yang dilakukan. Media sebagai payung untuk menaungi 3 brand, yaitu exhibition, trade panorama, event, panorama event, dan publikasi panorama publication. Lalu transportasi atau transportation, sektor jasa angkutan wisata atau penumpang. Perusahaan melaksanakan jasa angkutan wisata atau penumpang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera untuk angkutan wisata atau penumpang tidak hanya melayani penumpang yang akan melakukannya, tetapi juga melayani penumpang untuk tujuan yang lebih bersifat umum seperti penyediaan angkutan untuk menunjang kegiatan korporasi, antar jemput anak sekolah, antar jemput karyawan. Perusahaan dalam melakukan pelayanan angkutan penumpang menggunakan 3 jenis, yaitu armada big bus, microbus, dan minibus dengan merek Whitehorse Deluxe Coach atau WHDC. Selain bus perseorangan, juga menyediakan eksekutif taksi reguler, taksi reguler, internasional, intercity, shuttle bus, dan juga jasa penyewaan kendaraan. Hospitality, sektor hospitality sebagai bagian penting dalam rantai kegiatan pariwisata menjadi pilar yang paling baru dikembangkan oleh perseroan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyingkapi dan mengantisipasi kenaikan permintaan akomodasi yang berkualitas di daerah tujuan wisata dan kota-kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di Indonesia.
Target optimis pemerintah untuk meningkatkan 20 juta tamu asing dan 400 juta tamu domestik di tahun 2019 sudah tercapai. Tentunya dengan kesiapan infrastruktur antara lain kamar hotel, restoran, recreation park, dan usaha yang berkaitan dengan keramah tamahan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, perseorangan berinisiatif mengembangkan jaringan hotel dengan merek internasional yang akan dikembangkan di destinasi-destinasi wisata serta beberapa kota berkembang di Indonesia. Perseorangan melakukan perjanjian kerjasama dengan Coastal Resort Hotel Group untuk bersama-sama mengembangkan dan mengelola hotel di Indonesia dengan merek Radisson dan Park Inn by Radisson. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari perusahaan. Visi di sini yaitu menjadikan dunia milik Panorama dengan menjadi pemimpin industri sejati di semua bidang usaha yang kami lakukan. Lalu, memiliki kehadiran dan daya saing yang kuat di tingkat lokal dan global. Selanjutnya, mensinergikan segenap sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan manfaat kepada para pemangku kepentingan, yaitu pelanggan, rekan, karyawan, pemilik perusahaan, dan lingkungan. Yang terakhir, ada ikut serta dalam menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat secara berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, ada misi dari perusahaan, yaitu kami adalah kelompok perusahaan terintegrasi yang bergerak pada bidang wisata, transportasi, hospitality, dan bisnis terkait lainnya. Dengan handal dan sepenuh hati, kami memberikan pengalaman-pengalaman unik yang menyenangkan melalui layanan inovatif dan prima. Kami memberikan kepuasan pada pemangku kepentingan, yaitu pelanggan, rekan, karyawan, pemilik perusahaan, dan lingkungan, dengan pertumbuhan dan manfaat yang berkelanjutan. Kami menjadikan Panorama milik dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai atau budaya organisasi. Budaya organisasi yaitu di sini adalah spirit. Yang pertama ada sinergi. Sinergi itu saling melengkapi dan memanfaatkan kelebihan yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik. Komunikasi yang efektif adalah syarat utama. Selanjutnya ada P. P itu adalah pursuit of excellence atau keprimaan, yaitu berjuang terus-menerus menjadi yang terbaik dalam setiap hal yang dilakukan. Selanjutnya ada I, yaitu integrity atau integritas. Integritas adalah adil dan menjunjung tinggi etika bisnis. Selanjutnya ada reliability, yaitu kehandalan. Kehandalan adalah bekerja sungguh-sungguh dalam memenuhi setiap komitmen. Selanjutnya ada inovatif dan proaktif, yaitu terus-menerus mencari cara baru untuk memberikan layanan dan nilai yang unik, dan juga cerdas mengantisipasi semua tantangan. Yang terakhir adalah truly care. Truly care adalah peduli. Peduli yaitu penuh kasih dan peduli pada sesama manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada jiwa layanan. Di jiwa layanan ini terdapat relatable, yaitu handal. Handal adalah melayani sesuai komitmen dengan konsisten. Selanjutnya adalah convenience. Convenience itu mudah, memberikan banyak kemudahan bagi pelanggan. Selanjutnya ada comfort, yaitu nyaman, memberikan banyak kenyamanan bagi pelanggan. Ada fair value atau adil, menghasilkan manfaat yang terbaik untuk semuanya. Selanjutnya ada unique experience, yaitu pengalaman yang unik, menciptakan pengalaman yang khas atau berkesan bagi para pelanggan. Selanjutnya ada flexible solution, yaitu solusi yang fleksibel, handal dalam menangani kebutuhan dan harapan para pelanggan. Yang terakhir ada recognition, yaitu menghargai dan menghormati setiap pelanggan. Ada pula filosofi dari PT Panorama Tours adalah menciptakan hubungan industrial jarak panjang yang harmonis antara perusahaan dengan para pelaku bisnis, kreditur, dan seluruh jajaran staf dan karyawan guna mencapai tujuan perusahaan. Logo Panorama ini memiliki nuansa keceriaan yang terwakili dari warna orange dan merah.
Warna orange mewakili kehangatan dari kesegaran yang merupakan esensi dari bisnis kami. Sementara warna merah menunjukkan semangat yang sangat dinamis untuk selalu maju secara progresif. Logo Panorama memiliki dua komponen. Komponen pertama yaitu logotype. Logotype adalah teks dengan huruf bergaya modern dan italik yang mempresentasikan karakter perusahaan yang selalu maju dan berkembang secara dinamis. Komponen kedua dari logo Panorama yaitu monogram. Monogram adalah simbol yang kami sebut sebagai flying boy. Flying boy ini adalah representasi dari keinginan seorang anak yang selalu melihat dunia dengan merentangkan tangan dalam menggapai dunia. Selanjutnya ada penghargaan yang dimiliki oleh Panorama Tours. Di antaranya adalah Best of the Best Award, Best Travel Agency in Indonesia, Indonesia Leading Local Hotel Chains, Indonesia Leading Coach Company, Perusahaan Perjalanan Pariwisata dengan jaringan distribusi terluas, Indonesia Most Admired Companies Tour and Travel, The Best Tour and Travel Website Digital Marketing Awards, the best destination management company, the most popular travel agent company, menyanyikan lagu Nusantara secara medley di mancanegara oleh peserta terbanyak, dan bermain FIFA oleh peserta terbanyak di luar negeri. Nah, berikut ada struktur organisasi dari PT Panorama Sentra Wisata. Ada Inbound, yang terdiri dari PT Destinasi Nusantara, TBK, lalu ada Travel and Leisure, Media, Transportation, dan Hospitality. Struktur organisasi selanjutnya yaitu terdiri dari Board of Commissioner, Board of Director, Corporate Strategy, Strategic Function, Strategic Management, Governance, Risk and Compliance, Legal, Strategic Communication, Performance Improvement Management, Financial Management Service, Information Management, Human Capital Management, Operational Function, Corporate Travel Management, Leisure, Orange, dan Subsidiary Companies yang terdiri dari PT Chan Brother Travel Indonesia, PT Citra Wahana Tirta Indonesia, PT Dwi Ratna Pertiwi, PT Tours Indonesia Mandiri, PT Smart Velindo Perkasa, dan PT Andalan Wisata Benua. Corporate Travel Management atau CTM. Corporate Travel Management berfokus pada pelanggan korporat untuk memenuhi dasar pasar yang sedang berkembang. Sebagai one-stop travel solution, Corporate Travel Management yang melayani produk seperti flight reservation dan ticketing service, hotel reservation and hotel vouchers, land transportation charter service, airport fast track and transfer service, travel document and formality service, and business travel insurance. Orange Incentive House, lini bisnis insentif manajemen Panorama JTB yang bernama Orange Incentive House yang menjalankan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan perjalanan insentif perusahaan. Dengan tim profesional sebagai tour organizer yang membuat secara khusus rencana perjalanan untuk pelanggan perusahaan. Panorama World merupakan outlet waralaba yang berfungsi sebagai penyedia produk, perjalanan, dan liburan yang ditawarkan oleh Panorama Group. Keunikan format bisnis dan adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan waralaba yang berasal dari kekuatan merek Panorama. Panorama Group itu terdiri dari Inbound, Travel and Leisure, Media, Transportation, dan Hospitality.
Ini adalah cabang retail dari Panorama Group yang berada di daerah Jakarta. Ada di Tomang, Head of Plaza Indonesia, Retail Contact Center, Plaza Senayan, Pacific Place, Summarecon Mall Serpong, Airport Hub Mall, Central Park Mall, Summarecon Mall Bekasi, Grand Indonesian Shopping Town, Mall Puri Indah, Bogor, Kelapa Gading Boulevard, Living World, Mall Ciputra Cibubur, Dharma Wangsa, Lipo Mall Puri, Emporium Mall Fluid, Gedung Wisma Keyan, Ion Mall Jakarta Garden City, dan Ion Mall Besti City. Ini cabang retail luar Jakarta yang berada di Bali, Denpasar, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Sun Plaza Medan. Selanjutnya, cabang corporate Panorama Group berada di Roxy, Mega Kuningan, Sudirman, TB Simatupang, Menara Kadin, dan Corporate Emergency Service. Cabang Holiday Kioska yaitu berada di Mall Ciputra di daerah Jakarta. Cabang Panorama World dan Panorama Express berada di Panorama World Bintaro, Panorama World Buah Batu Bandung, Panorama World Cibubur, Panorama World Lampung, Panorama World Cilegon, Panorama World Boulevard di Manado, Panorama World Gading Serpong, Panorama World Medan, Panorama World Palembang, Panorama World Grand Garden, Panorama World Tebet, Panorama World Wahid Hasim, Panorama World Semarang, Panorama World Jatiwaringin, Panorama World Solo, Panorama World Yogyakarta, Panorama World Kelapa Gading, Panorama Express Bekasi, Panorama World Kemang, Panorama Express Cirebon, Panorama World Radio Dalam, Panorama Express Gorontalo, Panorama Express Malang, Panorama World Sunter, Panorama Express Lombok, Panorama World Ciampelas. Selanjutnya di sini subsidiary companies atau anak perusahaan dari Panorama Group, yaitu ada PT Citra Wahana Tirta Indonesia, Carlson Wagon Lead Travel Indonesia, yang kedua PT Chan Brothers Travel Indonesia, yang ketiga PT Smart Travelindo Perkasa, yang keempat PT Dwi Ratna Pertiwi, yang kelima PT Turis Indonesia Mandiri, dan yang kelima PT Andalan Wisata Benua. Next slide. Ini lampiran dari event yang diadakan oleh Panorama Group, yaitu event travel fair, promo tiket pesawat ke luar negeri, paket individual tour, promo paket tour luar negeri dan dalam negeri, paket tour spring holiday, dan paket tour murah untuk backpacker. Baik, ini adalah hasil observasi dari kelompok kami. Kelompok kami mencari informasi tentang produk di Panorama, ada inbound dan outbound. Kalau Panorama Tour Indonesia hanya berfokus pada outbound, sedangkan kalau inbound bernama di Panorama Destination. Maka dari itu, grup kami hanya memfokuskan pada Panorama Tour Indonesia. Lalu, bagaimana Panorama Tour memanage tour dan travel sehingga bisa maju sampai saat ini? Yaitu dengan menjawab kebutuhan pasar, dengan menggunakan metode Management by Expectation. Jadi, bagaimana Panorama Tour akan beradaptasi dengan pasar?
Bentuk organisasi Panorama Tour adalah open system karena terpengaruh oleh lingkungan luar dalam penyesuaian pasar. Bahwa kita ketahui dunia pariwisata adalah hal yang sangat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Manajemen di Panorama Tour dibagi menjadi 2 produk, yaitu operation yang di dalamnya ada back office dan front office, dan ada juga spesialis seperti cruise, Asia, dan Eropa. Di slide ini, bagaimana sih dengan pelayanan yang diberikan Panorama kepada para wisatawan yang ikut dalam paket tur yang diadakan oleh Panorama? Panorama setiap memberikan pelayanan tidak pernah main-main dan tidak pernah kompromi dengan fasilitas. Contohnya seperti hotel bintang 4, pesawat yang bagus seperti Garuda Indonesia, tour leader yang sudah dilatih dan dibekali untuk terbiasa melayani orang, travel agent rekanan apabila tur luar negeri, dan juga rute perjalanan yang menarik. Panorama Tour telah merumuskan berbagai kebijakan menyangkut etika perusahaan dengan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi etika kerja. Adapun isi dari etika kerja Panorama meliputi etika kerja sebagai berikut. Yang pertama, hubungan karyawan dengan perusahaan. Yang kedua, hubungan karyawan dengan wewenang dan jabatan dari perusahaan. Yang ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan. Yang keempat, hubungan antar karyawan. Penyebaran etika kerja sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan standar etika perusahaan. Panorama senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan etika kerja kepada seluruh pegawai Panorama, mulai dari level operasional sampai ke top manajemen. Sosialisasi ini dimaksudkan agar insan Panorama senantiasa patuh terhadap etika kerja. Penegakan etika kerja melakukan penegakan terhadap etika kerja yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan etika kerja. Upaya penegakan etika kerja dilakukan oleh Panorama melalui penyediaan media pengaduan pelanggaran, penerapan reward dan punishment, serta pernyataan komitmen. Bagaimana dengan manajemen risiko di Panorama? Panorama dalam perjalanannya mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis usaha yang semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Pengelolaan risiko Panorama bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha agar dapat diidentifikasi, diukur, dikelola, dan dievaluasi, sehingga pada akhirnya dapat memberi manfaat berupa peningkatan kepercayaan para pengambil keputusan, pelaksana operasional maupun pemangku kepentingan perusahaan. Kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko telah melekat pada fungsi dan tanggung jawab direksi. Fokus manajemen risiko dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko di semua unit kerja, meningkatkan risk awareness dan penyusunan pedoman manajemen risiko. Apa saja hambatan yang ada di Panorama? Hambatan tentu dari beberapa aspek, seperti dari internal dan eksternal. Hambatan internal yang tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan bisnis waralaba pada usaha tur dan travel. Agen akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah pemilik modal yang merambah usaha ini. Peningkatan jumlah bisnis waralaba ini dinilai disebabkan oleh besarnya peluang Indonesia dalam industri pariwisata. Peluang inilah yang kemudian memberikan tantangan bagi setiap pelaku usaha, yakni bermunculannya pesaing yang dalam bidang sama. Tentu dengan banyak travel agent yang ada pasti memerlukan SDM yang banyak, sehingga tantangan perusahaan harus membuat karyawan tetap nyaman di Panorama dengan cara menaruh orang di tempat yang sesuai.
menjaga kesatuan dan juga tetap bertahan dan adanya inovasi. Hambatan eksternal terdapat dari beberapa aspek seperti politik, sosial, dan budaya. Pesatnya pertumbuhan bisnis, perjalanan wisata, berupa tour and travel ini, pada akhirnya akan mempertinggi tingkat persaingan bisnis yang sejenis. Konsep sistem perencanaan dan inovasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah perusahaan tour dan travel dalam proses supply and demand. Hal tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan tour and travel untuk mengukur kinerjanya tidak hanya dalam aspek keuangan, melainkan non-keuangan juga perlu sebagai wujud penilaian baik buruknya perusahaan tersebut dalam kegiatan bisnis. Pengukuran kinerja merupakan faktor penting bagi perusahaan bisnis, karena dengan pengukuran kinerja ini, perusahaan tersebut dapat merumuskan inovasi atau terobosan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ruang lingkup Panorama Tour sebagai tour and travel adalah menjadi perantara pemesanan tiket, mengurus dokumen perjalanan, menjadi perantara pemesanan akomodasi, restoran, sarana wisata, dan lain-lainnya, dan menjual paket wisata yang dibuat oleh Panorama Tour. Selanjutnya, bagaimana dengan CSR yang dilakukan pihak Panorama? Bagi Panorama, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan suatu komitmen berkelanjutan untuk bertindak etis. Bagaimana dengan CSR yang dilakukan pihak Panorama? PT Panorama Tour memahami bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari pencapaian keuntungan, melainkan juga ditinjau dari kemampuan perusahaan mengusahakan kepentingan stakeholders-nya. Panorama memandang keberlangsungan atau keberlanjutan usaha merupakan prioritas utama bisnis. Hal ini dapat dicapai jika perusahaan mampu membangun keseimbangan yang harmonis antara kepentingan komersial atau profit, sosial, dan juga lingkungan hidup. Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian, selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitarnya dan telah mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata untuk tumbuh kembangnya hubungan harmonis dengan masyarakat. Bagi Panorama, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan untuk bertindak etis dalam memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, pegawai, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Panorama memiliki Panorama Foundation yang dibuka di Desa Budaya di Bali, Lombok, dan juga Jogja, yang memiliki kerjasama dengan Duta Besar Jerman pada tahun 2000-an. Panorama Group memiliki Panorama Foundation yang dibuka di Desa Budaya di Bali, Lombok, dan Jogja, yang memiliki kerjasama dengan Dubes Jerman pada tahun 2000-an. Ini adalah visi dan misi dari Panorama Foundation. Nah, visinya itu adalah utama dari Yayasan Panorama Anugerah atau Panorama Foundation ini adalah yayasan berbasis pariwisata di Indonesia yang kuat, bermutu, berwibawa, dan berasaskan sejahtera bersama Panorama. Misinya yaitu berjalan seiring dengan berkembang pariwisata Indonesia dan berdasarkan visi tersebut. Tanggung jawab sosial perseroan direksi menyadari keberadaan perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perseroan memiliki komitmen untuk terhadap program Corporate Social Responsibility atau CSR. Program CSR dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengembangan sosial kemitraan dan lingkungan, tenaga kerjaan, dan K3. Selama tahun 2014, telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp265.500.000 meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2013. Ada pula tujuan sosial dari Panorama Tour. Perusahaan memperlihatkan keinginan pada pemegang saham, karyawan, penyedia, maupun pelanggan. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama,
perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan yang memakai jasa Panorama Tour. Bagaimana dengan perencanaan SDM-nya? Panorama Tour memperlakukan SDM sebagai aset berharga secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang unsur gender maupun ras. Perseroan menjamin hak dan kewajiban setiap karyawan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan secara berkesinambungan melakukan pembinaan dengan pengembangan karyawan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dengan metode pendidikan, pelatihan, penugasan, maupun program mutasi dan promosi. Pembinaan dan pengembangan SDM didasarkan pada kompetensi dasar dan kompetensi teknis untuk mendukung mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan karir. Perencanaan SDM bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih tanggap terhadap tuntutan pasar. Pendekatan dilakukan secara holistik, menyeluruh, dan terpadu, agar mendorong terciptanya lingkungan kerja layak dan termotivasi, meningkatkan kinerja individu, kelompok, dan perseroan. Panorama Tour menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tidak terlepas dari kualitas SDM. Oleh karenanya, perseroan berkomitmen untuk mengelola SDM secara profesional sebagai modal pasar, eksistensi, dan pertumbuhan perseroan. Pengelola sumber daya manusia di perseroan dilaksanakan oleh Divisi Human Resource. Divisi Human Resource memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama ada recruitment, yang kedua learning and development, yang ketiga ada personalia, yang keempat ada industrial relation, yang kelima ada compensation dan benefit. Kunci sukses yang berkesinambungan terletak pada terciptanya hubungan positif, baik antara karyawan dan perusahaan atau antar sesama karyawan. Diharapkan peran divisi Human Resource dapat mendorong SDM kepada keberhasilan bisnis yang dijalankan perseroan. Reward memberikan berbagai jenis apresiasi kepada karyawan berupa pengembangan diri dan juga berupa reward atau bonus. Pemberian apresiasi dilaksanakan dalam rangka memacu semangat bagi setiap karyawan untuk terus berkembang, berkompetisi, dan menciptakan berbagai inovasi. Reward kepada karyawan meliputi yang pertama, bonus tahunan. Yang kedua, mobil car ownership program atau program kepemilikan mobil. Yang ketiga ada performance incentive atau insentif kinerja. Yang keempat ada sales incentive atau insentif penjualan. Yang kelima ada outing. Dan yang terakhir ada award night employees atau malam penghargaan karyawan. Punishment memiliki kebijakan terkait dengan pemberian sanksi kepada karyawan. Perseroan berkomitmen menegakkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sebagai bagian dari penerapan good corporate governance. Penentuan jenis sanksi didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan, dan unsur perbuatan demi pelaksanaan organisasi yang terintegrasi guna mendorong tercapainya visi dan misi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu industri pariwisata tentu akan berkembang setiap tahunnya, sehingga akan mempengaruhi permintaan pelanggan terhadap kegiatan wisata. Maka dari itu pasti banyak yang mendirikan travel agent baru karena melihat potensi pariwisata yang terus berkembang. PT Panorama Tours Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tour dan travel yang telah menjadi di industri tour dan travel. Panorama Tour tidak hanya bergerak di bidang tour dan travel, melainkan di bidang transportasi dan hospitality. Panorama ingin konsumen yang menggunakan tur Panorama juga menggunakan transportasi dan hospitality yang tergabung dalam sektor usaha yang dikembangkan Panorama Group. Secara keseluruhan, Panorama Group ingin menghasilkan keuntungan yang lebih besar, bukan hanya sektor bisnis tourism, tapi juga di sektor usaha transportasi dan hospitality.
Bentuk organisasi Panorama Tour adalah open system karena terpengaruh oleh lingkungan luar dalam menyesuaikan pasar. Bahwa kita tahu dunia pariwisata adalah hal yang sangat dinamis dan mengikuti. Selain itu, PT Panorama Tour memahami bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari pencapaian keuntungan, melainkan juga ditinjau dari kemampuan perusahaan mengusahakan kepentingan stakeholders-nya. Panorama sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitarnya dan telah mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata untuk tumbuh kembangnya hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Selain itu, Panorama juga menjaga baik hubungan para karyawan yang di kantor sehingga dapat membuat mereka merasa nyaman dengan pekerjaan mereka. Adapun saran dari kelompok kami adalah PT Panorama Tour harus selalu membuat inovasi paket wisata yang dapat menarik para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya datang, tapi memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat kaya dan menarik. Dan juga destinasi wisata Indonesia bukan hanya Bali saja, tetapi destinasi wisata selain Bali yang sangat bagus dan indah, tetapi jarang dikunjungi oleh wisatawan asing ataupun lokal, yaitu dengan cara mempromosikan paket wisata budaya dan destinasi yang jarang dan agak unik, juga menarik agar supaya budaya dan destinasi wisata bangsa Indonesia tidak kalah dengan bangsa di luar sana. Dan bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mempunyai budaya yang kaya dan tempat wisata yang tidak kalah menarik dengan wisata yang ada di luar sana. Saran dari kelompok kami semoga bermanfaat bagi PT Panorama Tours untuk kedepannya. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.